Shalom saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita tentunya bersuka cita karena pagi hari ini di tengah-tengah situasi seperti ini, di rumah kita masing-masing kita masih bisa bersekutu bersama-sama, bersatu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari yang indah, yang cerah ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dari rumah kami masing-masing. Dan kami percaya sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing beribadah kepadamu, Engkau sanggup untuk menjangkau kami, Engkau sanggup untuk melawat kami. Di tempat kami masing-masing, Tuhan akan berfirman melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang diperdengarkan, disampaikan pada pagi hari ini, akan menjadi berkat bagi hidup kami, akan memotivasi kami, bahkan akan mengubahkan, menjamah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, karena itu Tuhan kami serahkan hidup kami masing-masing, kuasailah kami, kuasai rumah kami, kuasai suasana di sekitar kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh kami dengarkan dengan baik dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya rindu kita bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan masalah atau pencobaan. Nah saudara-saudara, tentunya dalam situasi kita seperti ini banyak orang yang mengeluh mungkin ya, merasa bahwa sampai kapan seperti ini. Ada orang yang menderita, ada orang yang mengalami persoalan, ada orang yang bingung dengan kehidupan karena tidak boleh bekerja dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Coba kita buka bersama-sama firman Tuhan ini, dan saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan ini dengan suara, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masingnya, supaya kita boleh sama-sama minimal membaca dan mendengarkan sendiri firman Tuhan itu dengan telinga kita. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang namanya pencobaan, yang namanya persoalan atau kesukaran-kesukaran dalam hidup adalah hal yang tak terhindarkan dari hidup kita sebagai manusia selama kita hidup. Setiap kita pasti pernah atau malah mungkin sedang atau malah nanti akan mengalami apa yang disebut dengan pencobaan, persoalan, masalah hidup. Suka nggak suka, mau nggak mau, tetap aja yang namanya persoalan, pencobaan itu akan datang tanpa diundang dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, biasanya sumber pencobaan itu setidaknya ada dua. Saat kita mengalami pencobaan atau masalah atau persoalan atau penderitaan atau apa sajalah seperti itu, biasanya sumbernya ada dua atau sumber berasalnya ada dua setidaknya. Yang pertama itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, pencobaan itu kadang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini tentunya sebuah kesalahan kita sendiri yang biasanya disebabkan karena keberdosaan kita. Karena kehidupan kita yang masih diliputi oleh dosa. Misal ya, kita menderita jatuh miskin lah misalnya, karena kita malas mungkin, atau karena kita terikat dengan perjudian mungkin. Nah itu kan pencobaan atau persoalan yang datang ya karena kesalahan kita sendiri.
Atau mungkin kita jatuh dalam sakit karena mungkin kita punya gaya hidup yang sembarangan, tidak sehat seperti itu, ya, makan makanan tidak sehat, suka bergadang sampai larut malam dan lain sebagainya. Lalu kita jatuh sakit, ya itu pencobaan atau penderitaan yang terjadi karena ulah kita sendiri. Nah, itu sumber yang pertama, saudara-saudara, ketika pencobaan atau masalah datang dalam hidup kita. Tapi sumber yang kedua, biasanya pencobaan itu berasal dari luar diri kita. Ya, bukan sesuatu yang kita buat, bukan sesuatu yang kita kerjakan, tapi yang dikerjakan oleh seseorang, oleh orang lain, oleh dunia ini, bahkan oleh iblis dan antek-anteknya. Datang memberikan tekanan, datang memberikan penganiayaan, datang memberikan fitnahan, datang memberikan penindasan, yang itu sebenarnya tidak kita inginkan, bukan karena kita yang buat, tapi karena faktor dari luar. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya waktu kita akan bicara tentang orang Kristen dan pencobaan, itu judul yang saya pakai untuk firman Tuhan pada hari ini. Yakobus waktu bicara pencobaan di ayat yang kita baca tadi, tentunya bicara tentang pencobaan dari sumber kedua tadi, yang dari luar. Bukan yang dibuat oleh diri kita sendiri, bukan karena ulah dan kesalahan kita sendiri. Nah, Yakobus mengatakan kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami itu, ya, itu adalah sesuatu yang berasal dari luar. Itu konteks dari firman Tuhan ini. Orang Kristen saat itu yang ditulisi surat ini oleh Yakobus sedang mengalami pencobaan. Ada beberapa penafsir yang berkata mereka mengungsi, mereka teraniaya di Yerusalem melalui peristiwa kematian Stefanus, sehingga mereka tersebar kemana-mana. Sehingga Yakobus yang saat itu adalah seorang pemimpin jemaat di Yerusalem, Yakobus yang adalah saudara Yesus, berusaha untuk menulis surat kepada mereka yang tersebar di perantauan. Kalau saudara baca di Yakobus 1 ayat 1 itu. Nah, jadi situasi para penerima surat ini kurang lebih ya hampir samalah dengan kita, saudara-saudara. Sedang ada dalam persoalan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam penindasan atau penganiayaan yang bukan disebabkan oleh diri mereka, oleh kesalahan mereka, tapi karena faktor dari luar. Nah, saya tidak tahu apakah kita menganggap fenomena pandemi corona ini adalah sesuatu penderitaan. Tapi kalau ada yang merasa demikian, tentunya ini penderitaan yang bukan karena kita alami, tapi karena sesuatu dan lain hal yang kita nggak tahu apa penyebabnya. Tapi firman Tuhan hari ini tentunya patut untuk kita renungkan bersama-sama, supaya kita di dalam menghadapi situasi sekarang ini, atau bahkan situasi-situasi lain yang sedang kita alami, atau akan kita alami yang berkaitan dengan penderitaan, masalah, atau pencobaan, kita bisa menghadapinya dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan sikap, dengan pemikiran, dengan persepsi yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Ada beberapa hal pokok pikiran di sini yang saya rindu kita sama-sama belajar ketika kita berbicara tentang orang Kristen dan pencobaan. Hal yang pertama, saudara-saudara, itu dari ayat 2 tadi, ya. Dan dari ayat 2 di situ kita bisa belajar satu kebenaran berkaitan dengan orang Kristen dan pencobaan, yaitu yang pertama, sikap dalam menghadapi pencobaan. Sikap dalam menghadapi pencobaan. Dan di situ sikap yang harus kita lakukan adalah memilih untuk bersuka cita. Ini yang pertama, saudara. Sikap dalam menghadapi pencobaan adalah memilih untuk bersuka cita. Ayat 2 sekali lagi saya bacakan untuk kita. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih, pencobaan adalah sesuatu, tadi sudah saya bilang, pencobaan adalah sesuatu yang datang tanpa diundang. Kata jatuh dalam pencobaan di ayat 2 tersebut menunjukkan bahwa pencobaan itu bukan
sesuatu yang disengaja. Kita tidak memberi diri untuk jatuh. Kita tidak mencari-cari pencobaan ini. Karena kalau orang sengaja jatuh, saudara-saudara, itu bukan jatuh namanya. Biasanya orang jatuh itu kan gak sengaja. Nah, Alkitab berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi dari sini kita bisa belajar saudara-saudara bahwa pencobaan itu memang datang dari luar diri kita, ya, menyerang kita, bisa dari keadaan, bisa dari dunia ini, bisa dari iblis atau antek-anteknya yang mungkin datang tentunya tanpa kita harapkan. Mana ada orang yang berharap dicobai dalam situasi-situasi yang menyakitkan, membuat menderita, membuat kita bersedih. Tak ada orang yang berharap mengalami hal seperti itu. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu saja karena tidak diharapkan, maka ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita, normalnya, biasanya respon yang keluar adalah kita menjadi sedih, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah mungkin. Bahkan tidak sedikit orang yang mungkin mengeluh karena dia nggak berharap pencobaan itu datang. Tapi ketika datang, orang biasanya merespon secara seperti yang tadi. Bersedih, marah, kecewa, mengeluh, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, memang ketika pencobaan itu datang, itu tidak mendatangkan sukacita pastinya, tapi duka cita. Saat pencobaan datang, pasti yang terjadi adalah duka cita. Itu reaksi yang normal, saudara-saudara. Saya percaya kita semua di sini ketika menghadapi pencobaan, apalagi pencobaan yang berat, reaksi normalnya ya pasti sedih, ya pasti kecewa. Saya ingat saudara-saudara 5 tahun yang lalu ketika anak saya dikatakan harus dioperasi, wah saya nggak bisa terima saudara-saudara. Dioperasi kepalanya karena sesuatu penyakit yang dia derita saat itu, yang sampai sekarang dampaknya masih ada. Wah saya nggak bisa terima saudara-saudara, saya sedih, saya pokoknya itu bergumul sedemikian rupa, kenapa harus terjadi? Nah normalnya orang saudara-saudara kalau menghadapi pencobaan pasti sedih, kecewa, marah, mengeluh dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini memberi nuansa yang berbeda, memberi sebuah wejangan yang berbeda saudara-saudara. Bukannya bersedih, bukannya kecewa, bukannya marah, bukannya mengeluh. Kita malah disuruh, kita malah diperintahkan untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Nah kata bahagia di situ bahasa Yunaninya kara saudara-saudara, joy. Jadi lebih tepat diterjemahkan sebagai sukacita. Anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentu kita akan bertanya bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia atau tepatnya bersukacita ketika kita mengalami pencobaan yang tidak kita inginkan? Difitnah atau dianiaya misalnya. Mengalami kerugian misalnya. Ditipu orang misalnya. Kehilangan orang yang dikasihi misalnya. Di PHK, kehilangan pekerjaan misalnya. Mana mungkin bisa bersukacita? Tapi saudara-saudara, menarik di sini, kata kuncinya adalah di kata anggaplah. Anggaplah. Kembali perhatikan ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, anggaplah. Tentunya ini bukan tindakan melarikan diri dari masalah. Tentunya ini bukan tindakan menipu diri
seolah-olah tidak ada masalah padahal ada masalah. Ini bukan tindakan lari dari realita, lari dari kenyataan dengan mengambil pelarian, mungkin dengan kita menghabiskan waktu menonton atau bahkan mungkin kita melarikan diri pada kehidupan yang nggak benar. Bukan. Sebaliknya, kata anggaplah di situ merupakan sebuah keputusan batin, sikap mental yang kita ambil, keputusan yang kita ambil yang sudah kita pertimbangkan dengan serius sebelumnya. Karena kata anggaplah dalam bahasa Yunaninya itu saudara-saudara hegeomai, ya, itu adalah sebuah sikap keputusan batin yang sudah dipertimbangkan dengan serius, dengan teliti, dengan hati-hati. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan consider. King James Version menerjemahkannya sebagai count. Count it. Beberapa terjemahan bahasa Inggris lain menerjemahkannya sebagai consider. Consider it. Nah saudara, ketika saya perhatikan makna kata consider menurut beberapa kamus, saya kutip satu kamus online Merriam-Webster, kata consider di situ berarti to think about carefully. To think about carefully. Memikirkan dengan teliti atau hati-hati. Nah saudara, jadi kata anggaplah di situ adalah sebuah tindakan atau sikap yang diambil secara serius, hati-hati atau teliti melalui pertimbangan yang matang. Jadi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini memerintahkan kita saat kita jatuh ke dalam pencobaan yang tidak kita inginkan tentu saja, pencobaan yang datang keluar dari kita, dari diri kita, masalah, persoalan, atau apapun juga. Kita harus mengambil keputusan. Kita harus memutuskan sikap dan respon kita terhadap pencobaan tersebut. Bersedih itu biasa. Marah itu normal. Kecewa dan mengeluh, wah itu hal-hal yang biasa dilakukan orang. Bersukacita, itulah respon, sikap, dan keputusan yang Tuhan inginkan untuk kita ambil. Kita harus memilih untuk bersukacita. Nah saudara-saudara, karena itu adalah pilihan. Karena itu merupakan keputusan, maka bersukacita saat jatuh ke dalam pencobaan itu menjadi sesuatu hal yang mungkin. Ya sekali lagi ya saudara-saudara, normalnya kalau kita sedang ada dalam masalah, kita tidak bersukacita. Itu biasa. Dan kita akan berpikir, kalau diajak berpikir, ya kadang-kala kita bilang, mana mungkin bisa bersukacita kalau sedang menderita, kalau sedang ada dalam masalah. Tapi saudara, mari perhatikan baik-baik. Bersukacita ketika jatuh dalam masalah, bersukacita ketika masuk dalam pencobaan, itu mungkin. Kenapa mungkin? Karena bersukacita ketika jatuh dalam masalah, dalam persoalan, pencobaan, itu tidak tergantung keadaan, tapi tergantung keputusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita harus paham bahwa kita dituntut untuk merespon, memilih hal yang sesuai firman Tuhan setiap kali kita diperhadapkan pada sebuah persoalan. Kita disuruh memilih dan memilih yang benar setiap kali kita diperhadapkan kepada persoalan. Dan karena dia adalah pilihan, tentunya kita bisa memilih sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa memilih untuk berbahagia. Kita bisa memilih untuk bersukacita. Sebab sesungguhnya rahasia untuk hidup dalam sukacita atau kebahagiaan adalah bukan karena hidup kita senantiasa tanpa masalah. Bukan karena hidup kita tanpa penderitaan. Bukan karena tergantung keadaan kita. Apa istimewanya kita sebagai orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus hanya bisa bersukacita saat keadaan kita baik.
Apa istimewanya iman Kristen kita yang berkata kita berharap dan percaya kepada Tuhan ketika kita hanya bisa bersuka cita saat hidup kita aman-aman saja. Tapi nyatanya saudara, hidup ini tidak akan selalu aman-aman saja. Kenyataannya hidup ini akan selalu didatangi oleh masalah yang datang tanpa diundang. Tak perlu firman Tuhan untuk mengingatkan kita untuk berbahagia kalau situasinya lagi enak. Semua kita normalnya berbahagia kalau situasinya lagi enak. Dan orang paling tak beriman pun bisa melakukannya. Berbahagia waktu situasi enak, tak perlu beriman. Tapi saudara-saudara, sebagai orang beriman, hari ini kita belajar dari firman Tuhan sekali lagi bahwa rahasia untuk hidup bersukacita walau jatuh ke dalam pencobaan adalah kita memilih untuk bersukacita. Kita mengambil sikap untuk bersukacita. Kita memutuskan untuk merespon. Bukan dengan respon yang biasa, bukan dengan respon yang moral. Tapi kita tetapkan hati kita untuk bersukacita di dalamnya. Tidak tergantung keadaan, tapi tergantung keputusan dan pilihan kita. Saudara, saat menyetir, saya harus akui, saya seringkali jengkel dan marah di jalan raya, terutama kalau ketemu dengan orang-orang yang mengemudi semrawut sembarangan dan lain sebagainya. Kadang-kala saya suka jengkel, saudara-saudara. Kadang-kala saya marah. Saya paling nggak suka gitu kan kalau misalnya orang sembarangan di jalan raya sehingga mungkin bisa membahayakan orang lain, membahayakan dirinya. Apalagi kalau mulai agak sedikit ngena-ngena ke saya gitulah, membahayakan saya. Nah, saya sering marah, sering jengkel, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara yang terkasih, istri saya lah yang selalu mengingatkan agar saya lebih sabar di jalan raya. Ya, agar supaya saya lebih tidak sering marah kalau ada orang sembarangan di jalan raya. Supaya saya lebih bisa menguasai hati. Ya, kadang-kala dia bilang, ngapain kamu marah-marah sama orang? Mana bisa kamu atur semua orang? Ya kalau semua orang kayak kamu ya amanlah dunia ini. Masalahnya orang punya kepentingan juga, orang punya latar belakang juga. Mereka kadang sembarangan, mereka kadang buru-buru dan lain sebagainya. Bukan apa yang dilakukan orang yang menentukan sikapmu, tapi bagaimana kamu merespon terhadap mereka. Ya hidup di negara plus 62 katanya gitu kan, negara berflower. Ya capek kalau marah-marah terus. Kalau mereka begitu ya biar aja, ngapain harus jengkel. Bukan apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana kamu meresponnya, itu yang menentukan. Saudara-saudara, memang respon seperti apa yang keluar dari hidup kita adalah keputusan kita, pilihan kita. Kita bisa memilih untuk marah misalnya dalam kasus saya tadi, atau kita bisa memilih untuk tenang, ya sudahlah, mungkin dia buru-buru. Dalam segala hal kita bisa memilih untuk merespon secara normal, saudara-saudara, atau kita merespon sesuai firman Tuhan. Kita punya hak, kita punya kemampuan, dan kita diberi wewenang untuk memilih respon apa yang akan kita putuskan berkaitan dengan sesuatu yang datang di dalam hidup kita, termasuk persoalan. Oleh karena itu, saudara-saudara, belajarlah. Mari belajar bersama-sama, termasuk saya juga. Untuk senantiasa memilih sikap bersukacita saat menghadapi pencobaan. Termasuk dalam situasi kita hari-hari ini. Bosan di rumah, waduh udah mulai pusing kepala. Gak bisa kerja, apalagi yang punya bisnis, punya usaha mungkin. Waduh pemasukan menurun. Bagaimana respon kita? Kita bisa merespon secara normal, marah, mengeluh, kecewa, dan lain sebagainya yang normal terjadi. Atau kita bisa memilih sikap sesuai firman Tuhan hari ini. Memilih untuk bersukacita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, dari ayat yang ketiga, saya simpulkan di situ, akibat menghadapi pencobaan. Judulnya kan orang Kristen dan pencobaan.
Yang pertama tadi poinnya adalah sikap menghadapi pencobaan, memilih untuk bersuka cita. Lalu yang kedua, akibat menghadapi pencobaan, ketekunan. Ayat 3, mari kita lihat kembali ayat firman Tuhan ini. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dari situ kita tarik sebuah pelajaran berkaitan dengan hidup kita dan pencobaan. Akibat menghadapi pencobaan adalah ketekunan. Saudara-saudara yang terkasih, pencobaan-pencobaan yang tentunya sekali lagi yang datang dari luar diri kita, bukan karena ulah kita sendiri, adalah hal yang baik jika kita mau merenungkannya dalam-dalam. Jika kita mau merefleksikan maksud pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita. Jatuh dalam penderitaan, jatuh dalam pencobaan memang tidak mengenakkan. Tidak ada orang yang suka dengan pencobaan. Tapi saudara-saudara, dari firman Tuhan kita banyak belajar bahwa pencobaan dapat menjadi sarana untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan Tuhan, kita percaya, Dia adalah Allah yang memang bisa menggunakan berbagai hal. Dia bisa menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Roma 8 ayat 28 jelas berkata, Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan dari segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 3 ini Rasul Yakobus menyatakan bahwa ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan di sini bukan sekedar artinya kita tenang, kita rileks saat menghadapi masalah, sekalipun ide itu ada di dalam kata ketekunan. Kata hupomone dalam bahasa Yunani yang diartikan dengan ketekunan dalam bahasa Indonesia mengacu kepada ketabahan dan kesetiaan. Ketidakmunduran dalam masa-masa sulit. Saudara-saudara, sungguh orang tekun itu bukanlah orang yang tidak pernah diuji. Kita tidak bisa bilang seseorang itu tekun beriman. Kita tidak bisa bilang orang itu sabar. Kita tidak bisa bilang orang itu hebat imannya kalau belum menghadapi ujian. Karena betapa mudahnya seseorang bertahan dalam iman ketika tidak ada masalah dalam hidupnya. Jadi kita nggak bisa bilang orang itu tekun kalau dia belum diuji oleh persoalan. Sama seperti seorang pelaut tidak akan dibilang pelaut yang hebat, saudara-saudara, kalau dia belum pernah berlayar. Gimana mungkin kita bilang dia pelaut hebat, dia aja belum pernah berlayar. Karena ketika berlayar, dia akan menghadapi ombak, menghadapi badai dan lain sebagainya. Semakin sering dia menghadapi itu dan semakin besar badai yang dia hadapi dan dia berhasil melaluinya, barulah kita bilang pelaut yang hebat. Seorang prajurit yang hebat tidak akan disebut hebat. Seorang prajurit tidak akan disebut hebat kalau dia belum pernah berperang. Lah kalau hari-hari cuma latihan, guling-guling, squat jump, push up dan lain sebagainya, kita nggak bilang dia prajurit yang hebat. Prajurit hebat itu adalah ketika dia diutus ke medan tempur, bahkan sampai pertempuran-pertempuran yang dahsyat dan dia bisa pulang. Wah, prajurit yang hebat. Saudara-saudara, di perusahaan-perusahaan mobil terkenal, saya nggak terlalu tahu tapi sering lihat berita ya dari televisi atau dari internet. Di perusahaan-perusahaan mobil biasanya sebelum sebuah mobil diproduksi secara massal akan diuji kekuatan, ketahanan, dan keselamatan pengemudi ketika mobil itu tabrakan. Dan biasanya sebelum diproduksi secara massal, mobil itu akan diuji, ditabrakkan.
ke sebuah tembok, saudara-saudara, dengan kecepatan sekian. Dilihat kerusakannya bagaimana kalau kecepatannya sekian. Ya, fatal enggak? Mobilnya bagaimana? Orang yang ada di dalamnya kemungkinan bagaimana? Diuji. Baru setelah diketahui, setelah mungkin sekali uji, mungkin hancurnya sangat besar sehingga harus diperbaiki lagi, uji lagi, hancurnya agak berkurang, perbaiki lagi, uji lagi. Begitu seterusnya sampai akhirnya memenuhi standar. Barulah mobil itu dianggap lolos uji. Barulah akhirnya diproduksi secara massal, dijual. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setekun-tekunnya kita, kalau kita belum pernah diuji, maka kita belum layak dibilang tekun. Belum layak dibilang setia. Kenapa? Karena ketekunan dan kesetiaan biasanya justru akan kelihatan ketika kita diuji. Benarkah kita tekun dan setia saat dihadapkan pada persoalan, penderitaan. Adalah sangat mudah bagi kita beriman kepada Yesus, berjalan bersama Dia, mengikut Dia dengan setia, bersyukur kepadanya, bernyanyi kepadanya, memuji Dia, bersuka cita, berbahagia. Ketika hidup kita lempeng kayak jalan tol. Ketika misalnya karir kita baik, bahkan meningkat. Ketika keluarga kita aman-aman saja, misalnya kita yang punya anak-anak kita sehat, anak-anak kita pinter, anak-anak kita nurut, wah bahagia sekali. Nggak ada susahnya hidup seperti itu. Nggak ada susahnya untuk beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh misalnya ketika tidak ada masalah sama sekali dalam hidup kita. Tapi bagaimana jika di tengah-tengah situasi yang kita sangat diberkati, kita sangat bahagia, semua baik-baik saja, tiba-tiba tanpa diundang datang masalah, datang cobaan, cobaan yang berat. Masih bisa tersenyum. Masih bisa memuji Tuhan. Masih bisa bersyukur. Masih bisa mengangkat tangan dan berkata, God is good all the time. Tuhan baik apapun yang terjadi dalam hidupku. Sayangnya saudara, ketika diperhadapkan pada situasi seperti itu banyak orang yang mundur dan kecewa. Tadinya dia setia ketika hidupnya baik-baik saja. Dia setia, dia begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan pada masalah, dia mulai mundur, dia mulai hilang. Dia mulai kecewa. Kalau begitu bukan tekun namanya. Bukan setia namanya. Bukan beriman namanya. Tekun saat diberkati tidak ada istimewanya. Tapi tekun saat dicobai. Setia saat menderita. Tekun dan setia saat mengalami masalah bahkan yang berat sekalipun. Itulah yang istimewa. Dan sungguh saudara-saudara saat kita tetap setia sekalipun dalam masalah yang berat. Saat kita tetap teguh beriman sekalipun dalam pencobaan. Saat kita memilih untuk tidak mundur sekalipun dalam penderitaan. Maka ketekunan akan menjadi bagian kita. Kita akan menjadi tambah kuat, kita akan menjadi tidak manja, kita akan menjadi punya pengalaman, iman kita akan menjadi semakin kokoh. Itulah maksud ayat 3 tersebut. Pencobaan atau ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Bagi yang tidak mundur, pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi jangan mundur saat pencobaan datang. Malah seperti ayat 2 tadi, bila perlu dan harusnya bersukacitalah. Karena akibatnya kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh, iman kita semakin teguh. Akibatnya kita akan semakin tekun. Itu yang kedua. Akibat menghadapi pencobaan adalah ketekunan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Ada di ayat 4 dari Yakobus 1 yang kita baca tadi. Dan dari sini saya ambil satu poin lagi, yaitu upah menghadapi pencobaan. Kedewasaan iman. Hampir-hampir sama tapi ada nuansa yang berbeda dengan yang kedua tadi.
Yang ketiga, upah menghadapi pencobaan, yaitu kedewasaan iman. Ayat 4, mari kita perhatikan sekali lagi ayat 4 dari firman Tuhan tadi. Di ayat 4 dikatakan seperti ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Maka dari ayat itu saudara, saya menyimpulkan seperti poin 3 kita tadi. Upah menghadapi pencobaan pada akhirnya adalah kedewasaan iman. Saat Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita, saudara, pencobaan kadangkala diizinkan Tuhan. Terutama ketika itu tujuannya untuk menguji kita, untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Saat Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu kita menjadi tekun. Tadi ayat 3. Lalu saudara-saudara, jika kita senantiasa tekun di dalam berbagai pencobaan yang datang dalam hidup kita, makanya di ayat 2 dikatakan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi bukan sekali dan selesai, nggak pernah lagi saudara-saudara. Berbagai pencobaan. Artinya ada lebih dari satu pencobaan. Nah, kalau kita bertekun di dalam pencobaan yang satu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita akan terus tekun di dalam menghadapi berbagai pencobaan yang datang selanjutnya dalam hidup kita, maka hasil akhirnya saudara-saudara, iman kita akan menjadi semakin dewasa, semakin bertumbuh. Kata buah yang matang di ayat yang keempat tadi, ya, dikatakan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, kata buah yang matang di ayat ini saudara-saudara, di situ sebenarnya bisa berarti sempurna atau full, penuh, komplit. Bahasa Yunaninya teleios. Beberapa terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah perfect. Menjadi sempurna. Tentunya saudara-saudara jangan salah paham. Kata sempurna yang dimaksud di sini bukan berarti kita setelah melalui berbagai pencobaan tidak akan pernah bisa jatuh lagi, tidak akan pernah berdosa lagi. Wah, hidup kita tanpa kecacatan rohani lagi. Tentunya bukan seperti itu konsepnya. Karena kita akan benar-benar suci, kudus, sempurna secara utuh, penuh, tak berdosa lagi setitik pun. Tentunya itu hanya bisa terjadi ketika kita sudah menanggalkan tubuh fana ini. Yaitu ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan di surga. Hanya saat itu kita benar-benar sempurna tanpa dosa. Tapi kata perfect di sini, teleios, yang digunakan di ayat 4 ini berbicara tentang tingkat kedewasaan. Full ground. Bertumbuh secara penuh. Yang artinya saudara-saudara, kita akan mencapai tahap yang penuh dalam setiap fase pertumbuhan iman yang kita harus lalui. Jadi maksud sederhananya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya saudara-saudara. Saat kita bertekun menghadapi pencobaan dalam satu peristiwa, kita akan mencapai kesempurnaan di tahap itu. Oleh karena itu kita naik kelas. Nah, di kelas yang baru, saat kita menghadapi pencobaan yang lain lagi, dan kita tekun di dalamnya, maka kita akan sempurna lagi di level itu. Sehingga kita naik kelas lagi. Dan seperti itu seterusnya. Seperti itu seterusnya. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil adalah, semakin saya dan saudara diperhadapkan pada pencobaan yang harus kita lalui dan menangkan, maka kita akan menjadi semakin dewasa dalam iman kita. Semakin matang di dalam iman dan kerohanian kita. Terus seperti itu, semakin matang. Kelas kita naik, kita semakin naik rohani kita. Kelas kita naik lagi, kita semakin naik lagi rohani kita. Kita semakin dewasa, kita semakin matang, kita semakin bertumbuh, kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Walau sekali lagi, puncaknya
menjadi benar-benar serupa dengan Kristus hanya terjadi ketika kita bertemu dengan Tuhan. Tapi selama kita ada di muka bumi ini, kita akan mengalami pencobaan, lalu kita menghadapinya dengan sukses, maka kita naik kelas lagi, kita sempurna lagi di level itu, kita naik kelas lagi, kita sempurna lagi di level itu, dan itu terus-menerus akan terjadi selama kita hidup. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bahasa lainnya, dewasa dalam iman. Jika demikian adanya saudara-saudara, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pencobaan itu ternyata adalah cara Allah untuk membentuk kita. Pencobaan adalah alat Allah agar kita anak-anaknya tidak manja. Pencobaan adalah alat Allah agar kita anak-anaknya mengandalkan Dia. Pencobaan adalah alat Allah agar kita semakin terbentuk dalam hidup kita. Pencobaan adalah alat Allah agar dosa, kejahatan, dan segala hal yang tidak berkenan di hati Allah semakin terkikis dari kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena setiap kali kita menang terhadap pencobaan, kita selangkah lebih maju dalam iman kita. Selangkah lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Selangkah lebih kudus dari kehidupan sebelumnya. Selangkah lebih serupa dengan Kristus dari level kehidupan sebelumnya. Dan jika demikian adanya saudara-saudara, berarti pencobaan itu kadangkala bukan untuk ditengking. Tidak sedikit orang Kristen setiap menghadapi masalah persoalan ditengking. Dalam nama Yesus, pergi. Ditengking. Nah, jika pencobaan itu adalah sesuatu yang diizinkan Allah untuk memproses hidup kita, untuk membentuk hidup kita menjadi semakin serupa dengan gambarannya, tentu salah kalau kita tengking, saudara-saudara. Kita usir itu pencobaan, kita usir itu masalah. Jika demikian adanya, pencobaan itu bukan untuk ditengking tapi dihadapi. Pencobaan bukan untuk dihindari tapi dijalani dengan penuh iman. Ada sebuah pepatah yang pernah saya baca, saudara-saudara, mengatakan seperti ini. Batu permata tidak akan bersinar tanpa dipotong, dikikir, dan dibersihkan. Karena awalnya batu permata itu ya seperti batu-batu pada umumnya, jorok karena dia tertanam di tanah sudah mungkin ratusan bahkan ribuan tahun dan lain sebagainya. Sehingga ketika dikeluarkan gak menarik. Dia hanya akan menjadi sebuah perhiasan yang sangat bernilai ketika dia dipotong, dikikir, dan dibersihkan. Saya pikir demikianlah manusia. Tidak akan menjadi lebih baik, lebih benar, lebih beriman, lebih bercahaya hidupnya tanpa pencobaan. Pencobaan akan membuat kita semakin dewasa dalam iman. Jatuh ke dalam berbagai pencobaan akan membuat kita mencapai tahap kehidupan beriman yang lebih tinggi lagi. Termasuk di dalamnya, kalau kita berhasil melalui pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan memberikan penghiburan, nasihat, kekuatan kepada orang lain yang sedang mengalami pencobaan. Karena kita sudah pernah mengalaminya. Kita sudah berhasil melaluinya. Saudara, sangat berbeda mendengar nasihat atau kekuatan dari orang yang belum pernah mengalami masalah itu dibandingkan dari orang yang sudah pernah mengalami masalah itu. Beda rasanya. Kita dengerin nasihat atau kekuatan dari orang yang sudah melalui masalah seperti itu, rasanya beda pasti dengan orang yang halah kau aja belum pernah tahu bagaimana menderitanya aku. Saudara, kalau saya dengar lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat,
Kalau misalnya saya yang nyanyiin lagu itu, walau ku tak dapat melihat. Atau penyanyi aslinya, Gracia Epifania yang anak-anak buta itu. Dan dia nyanyi seperti itu. Walau ku tak dapat melihat. Saudara, mungkin ketika saya nyanyiin ya bisa saja ada saudara merasakan hadirat Tuhan. Tapi akan sangat luar biasa ketika lagu itu dinyanyikan oleh seseorang yang buta. Dan dia bilang, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Wah, hati ini terenyuh. Seorang yang seperti itu bisa memiliki iman sekalipun dia dalam kondisi seperti itu. Kita lebih terjamah. Kita lebih tersentuh. Kita lebih termotivasi dan terbangun. Akan sangat berbeda rasanya saudara-saudara mendengarkan seseorang ngomong sama kita, jangan menyerah, dibandingkan misalnya yang ngomong jangan menyerah sama kita itu adalah Nick Vujicic yang gak punya tangan, gak punya kaki, tapi bisa mengatakan kepada semua orang jangan menyerah. Itulah sebabnya Nick Vujicic yang tidak punya tangan dan kaki itu menjadi seorang pembicara yang luar biasa, memberkati banyak orang. Kenapa? Karena orang terinspirasi dengan hidupnya. Dia yang seperti itu kondisinya bisa menyemangati saya. Masa saya nggak bisa semangat? Sangat berbeda saudara-saudara. Sebuah nasihat, sebuah penguatan yang diberikan oleh seseorang yang sudah melalui masalah itu dengan yang belum pernah mengalami masalah itu. Sehingga saudara-saudara ketika kita ada dalam persoalan, ada dalam pencobaan saat ini atau mungkin nanti, memang kita harus berbahagia, pandang ke depan. Ini ujian bagi saya untuk saya semakin bertekun. Dan ini ujian bagi saya untuk saya menjadi semakin dewasa dalam iman. Sehingga nanti saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya bisa menolong orang lain. Dan itulah yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya, saudara-saudara. Dan saya harap itu juga yang selalu kita tanamkan dalam diri kita setiap kali kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Karena itu jangan pernah lelah untuk bertekun di dalam Tuhan. Jangan pernah lelah di dalam menghadapi pencobaan. Apapun itu pencobaannya. Karena iman kita akan semakin dimatangkan, didewasakan karenanya. Sebagai penutup saudara-saudara. Pencobaan apa yang kita alami saat ini? Mungkin kita punya persoalan masing-masing. Mungkin virus corona ini membuat kita merasa menderita, susah, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi sesuai firman Tuhan hari ini, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu mundur. Karena ada cara yang Tuhan sediakan di poin 1 tadi. Memilih untuk berbahagia. Ada akibat yang akan kita rasakan. Kita akan semakin bertekun kalau kita nggak mundur. Dan ada upah yang juga akan kita terima melalui tidak mundur itu. Yaitu iman kita akan semakin didewasakan. Kita akan semakin matang. Kita akan semakin kokoh, semakin teguh beriman. Dan semakin serupa dengan Kristus. Semoga saudara-saudara, kita semua tetap kuat di dalam menghadapi pencobaan. Apapun pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Boleh salam kiri kanan jika ada di samping kita. Katakan tetap kuat pencobaan apapun yang dialami. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah pandemi corona yang melanda seluruh dunia saat ini. Ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Bahkan mungkin ada juga di antara kami yang saat ini mengalami kesusahan karena corona ini atau karena hal-hal lain Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan di dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bersuka cita sekalipun ada pencobaan. Kami bertekun dan kami mengalami kedewasaan iman di dalam Engkau. Berkati kami semua. Jamahlah kami, lawatlah kami, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.